Keberadaan kain tenun sutra sengkang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Wajo. Bahkan di tahun 70-an, tenun sutra seolah mempunyai keistimewaan tersendiri saat hari raya tiba. Tidak hanya itu, sutra sengkang mempunyai nilai simbolik yang sangat tinggi dalam menerjemahkan hubungan suami istri dalam kehidupan masyarakat Wajo. Tahun 70-an, saya masih dengar semua orang kalau lebaran pasti pakai sarung sutra. Kalau hari lebaran, itu bunyinya sarung sutra. Kalau di masjid, orang berdiri untuk salat, semua pasti terbunyi kedengaran sebagai kain sutra. Dan saat itu juga orang pada pakai sutra sebagai pakaian salat Idul Fitri. Lalu yang kedua yang saya lihat, orang Wajo itu biar sebagai ibu rumah tangga, dia memenuhi kebutuhan suaminya, memasak, memelihara anak. Juga dia masih melakukan aktivitas itu dan tidak ada yang terabaikan, semua jadi. Kain tenun sutra sengkang mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan tenun sutra dari daerah lain, yaitu warna yang terang dan mencolok. Warna kain tenun ini pun menjadi makna tertentu dan penanda tersendiri dalam kehidupan masyarakat Wajo. Kalau berbicara masalah warna, memang ada peruntukan-peruntukan tertentu bagi pemakaian warna itu. Misalnya saja seorang gadis itu biasanya memakai sarung balorani, kotak-kotak kecil dan halus, dan terdiri dari warna tua muda. Pada umumnya memakai warna pink terang dengan pink muda, ataukah hijau daun dengan hijau muda, dan seterusnya. Berbeda kalau perempuan itu sudah berkeluarga, itu juga memiliki ciri warna tertentu. Ataupun laki-laki yang masih lajang, belum menikah. Nah, sehingga pemanfaatan sarung itu pada zaman-zaman yang lampau, pada umumnya keluarga-keluarga jika menghadiri undangan membawa serta keluarga-keluarganya. Jika satu keluarga memiliki anak laki-laki, itu dibawa serta dalam suatu acara pesta pernikahan. Dan dipakaikanlah sarung yang menandakan bahwa si anak ini masih bujang. Di keluarga lainnya juga mungkin membawa anak gadisnya yang juga memakai sarung yang menandakan bahwa dia masih gadis. Ya, sehingga kadang-kadang terjadi perjodohan setelah acara itu, karena pada saat berkumpul orang-orang sudah bisa melihat, oh si keluarga ini memiliki anak laki-laki yang masih bujang, keluarga ini masih memiliki anak yang masih gadis. Jadi ada warna khusus untuk kalangan bangsawan, warna hijau karaton. Kalau di sini kan hijau datu, itu dikhususkan untuk kalangan bangsawan. Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna ungu. Itu ada tempat-tempatnya bahwa kalau warna ini, kalangan ini yang bisa, umur sekian yang bisa pakai. Itu dulu, tapi sebagian sekarang masih daerah di Tanah Bugis masih pertahankan itu. Sebagian juga tidak pertahankan lagi. Selain warna, motif khas kain tenun sutra sengkang juga menjadi ciri khas yang telah ada sejak ratusan tahun silam. Meski seiring berjalannya waktu, motif-motif ini mengalami modifikasi. Sebenarnya motif-motif yang tercipta itu tidak terlepas daripada karakter orang Bugis Wajo itu yang berada dalam pemerintahan yang demokratis, walaupun pemerintahan itu kerajaan. Itu yang tercipta di masyarakat karena begitu leluasanya, begitu bebasnya orang mencipta, sehingga tidak ada batasan bagi mereka seniman-seniman perajin tenun ini untuk
mendapatkan inspirasi yang lebih luas lagi yang kemudian diimplementasikan ataukah dibuat dalam bentuk motif pada tenunan itu. Selain motif-motif yang memiliki filosofi yang syarat dengan adat istiadat, ada juga motif lagosi yang beberapa tahun belakangan mempunyai tempat istimewa bagi para pecinta kain tenun sutra sengkang. Motif lagosi diibaratkan sebagai perlambang cinta dan harga diri seorang perempuan Bugis. Motif lagosi itu terjadi sekitar tahun 1930. Ketika itu secara besar-besaran masyarakat Wajo, kaum lelakinya itu banyak yang merantau, seperti misalnya ke Malaysia, ke Sumatera, di Kalimantan, dan daerah-daerah lainnya. Nah, sehingga perempuan-perempuan yang ditinggal oleh suami untuk menjaga diri, itu melakukan aktivitasnya kebanyakan di rumah dengan menenun. Dari situlah kemudian muncul inspirasi, kerinduan mereka akan kembalinya sang suami, maka ditenunlah motif-motif lagosi itu yang berbentuk setangkai kembang. Itu perlambang cinta yang terus dijaga, sekalipun bertahun-tahun ditinggal oleh suami. Menjaga kesucian, menjaga harga diri seorang perempuan, saya kira di seluruh Indonesia adalah harga mati juga. Usaha tenun sutra tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat Wajo, karena hampir 15% masyarakat Wajo terlibat dalam proses pembuatan tenun sutra. Tantangan yang dihadapi adalah menurunnya produksi benang sutra, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 10 tahun yang lalu itu kan produk benang sutra lokal melimpah. Sampai Wajo bisa produksi kain itu 2 juta meter per tahun. Itu cerita 10 tahun yang lalu. Nah, sampai awal 2010 kemarin, produk benang sutra lokal menurun. Nah, itu sampai sekarang awal tahun 18 baru ada kayak signal. Karena bibitnya yang dipelihara oleh petani sutra itu tidak berkualitas kayak seperti tahun yang lalu. Nah, kita kemarin mencoba mendatangkan telur impor. Alhamdulillah sudah masuk, tapi belum kontinu. Selain produksi benang sutra yang mengalami kendala, pemasaran produk tenun juga masih menggunakan cara yang konvensional. Kan sekarang banyak, ada media, ada apa. Tapi kalau saya, prinsip saya, media online itu belum. Karena kita kan fashion, bukan kayak rokok. Rokok kalau surya udah kenal orang. Kalau kita fashion kan banyak. Selalu inovatif, selalu kita memproduk motif-motif baru. Bulan ini mungkin lain lagi bulan depannya, lain lagi minggu depannya. Nah, untuk mempromosikan di media sosial kan itu orang konsumen itu harus menyentuh, harus merasakan, oh gini loh, melihat langsung. Nah, disinilah harus ada kerjasama dari pihak pemerintah dengan pengrajin, dari BUMN untuk binaan-binaan untuk pengrajin. Karena begini, sebagian besar pengrajin yang ada di Wajo, saya kira di Nusantara ini begitu juga, bahwa kalau biaya promosi untuk pameran-pameran ke Jakarta atau ke luar negeri, sebagian besar ini pengrajin ini belum mampu mandiri atau belum mampu membiayai sendiri untuk mempromosikan produknya. Meski demikian, upaya tetap dilakukan oleh para pelaku usaha, termasuk terus berinovasi dalam menciptakan motif yang dapat diterima oleh pasar. Satu hal yang masih sangat melegakan dan menyisakan harapan besar, bahwa sampai saat ini, masyarakat Wajo, baik generasi tua maupun muda, sebagai pewaris kekayaan Nusantara ini, masih sangat mencintai dan menjadikan sutra sengkang sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan mereka sampai kapanpun.
Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Kita belajar banyak mengenai kain tenun sengkang. Pertanyaannya, apa yang kamu ketahui mengenai kain tenun sengkang? Dicatat ya. Adik-adik, kalian pasti memiliki pakaian atau kain tradisional daerah kalian. Pertanyaannya, jelaskan mengenai kain atau pakaian tradisional daerah kalian. Apakah ada persamaan dengan kain tenun sengkang? Jawablah pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Adik-adik,